Apakah Ya, apa suara saya kabar? jelas terdengar? Baik, Haleluya, luar biasa, Pak. Jelas sekali, Pak. Bapak jelas terima sekali kasih. suaranya. Bapak sekalipun usia tidak muda, tapi saya mengajak kepada teman-teman, belajarlah dari Pak Ismail. Semangatnya dan ketekunannya di dalam mempelajari tentang hal-hal yang sangat penting, yang sangat esensi buat keselamatan hidup seseorang. Pelajarilah seperti apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ismail. Nah, pada kesempatan ini Pak Ismail akan membagikan secara lebih luas bagian-bagian mana saja yang beliau telah pelajari, sehingga beliau mengambil satu keputusan dengan tegas, dengan mantap, dengan pasti, berdasarkan dari kajian-kajian sejarah, fakta-fakta ilmiah yang telah ditemukan, dan beliau memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita akan dengarkan secara jelas, secara lengkap bagaimana beliau menggali, mempelajari sejarah-sejarah tersebut. Oke, Pak Ismail, waktu saya serahkan kepada Anda untuk mungkin dimulai dari sedikit mencuplik tentang kesaksian Bapak yang lalu, ya, Ya, supaya benang merahnya bisa ketemu, Pak. Silakan, Pak terima Ismail. kasih. Ya. Ya, terima kasih. Salam, selamat sore kepada seluruh pemirsa channel yang berbahagia saat ini. Saya berterima kasih kepada Pak Yusuf yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk kembali menyampaikan apa yang saya alami dan yang saya terima sebagai satu pengalaman hidup yang sangat membahagiakan. Ya, latar belakang saya sebenarnya dari kecil saya sebenarnya seorang yang senang mempelajari berbagai agama, tetapi di satu saat ketika satu saat saya remaja, saya masuk dalam satu perguruan silat. Nah, disitulah sebenarnya saya dibayar menjadi seorang Muslim, ya. Karena waktu saya lulus, saya harus membacakan beberapa kalimat dan kemudian setiap minggu kita latihan pun kita mendengar berbagai tausiah dan saya mulai diisi oleh iman-iman yang kebenaran-kebenaran yang saat itu saya terima pada waktu remaja pemuda. Namun karena dalam perguruan silat itu kami setiap bulan kami juga dilatih atau mengadakan pertandingan persahabatan. Jadi saya ada pertandingan persahabatan dengan jiu-jitsu, judo, dan lain sebagainya. Saya merasa perlu lebih memperlengkapi dan saya juga masuk belajar satu kebatinan yang dalam yang ada pada guru saat itu. Ya, tapi menjelang satu saat ketika sesudah berapa tahun saya mempelajari itu, saya mengalami satu hal yang mengganggu saya dalam aliran kebatinan itu. Dan saya merasa ada sesuatu yang saya rasa tidak pas buat saya. Ya. Nah, di dalam ketidakpasan itu saya mencari sesuatu bagaimana melepaskan ini semua. Dan ketika saya melepaskan itu, dan sebagaimana saya katakan, saya belajar tentang kebenaran, saya belajar tentang iman saya, dan saya belajar bagaimana di Muslim kita diajarkan dari tausiah-tausiah yang saya dengar, ya, dan pelajaran-pelajaran yang saya dengar. Tetapi karena ini saya jadikan sebagai pergaulan, ya, saya juga bergaul dengan banyak orang Kristen, ya, saya juga pergi ke gereja, ya, dan pergi ke berbagai tempat dan belajar dan mau menemukan bagaimana kebenaran. Dan saya percaya kebenaran itu adalah Tuhan sendiri dan pemilik kebenaran adalah Dia sendiri, Allah pencipta langit dan bumi. Nah, kembali bagaimana saya menemukan, ya, ketika saya belajar kebatinan itu, kebatinan yang saya pelajari adalah ilmu nafas, ya, di mana dengan ilmu nafas itu saya boleh bisa mengeluarkan roh saya, tapi pada saat sampai titik sedikit lagi, ya, saya merasa terganggu, ya, oleh satu roh yang menurut saya tidak pas buat saya. Dan saya mencari siapa yang mampu melepaskan.
Tetapi tidak ada yang bisa. Sehingga satu saat saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, di mana saya dilepaskan dan saya berpuasa dengan beliau, ya, dengan beberapa hari, dan saya dilepaskan. Disitulah saya melihat bagaimana kuasa daripada Isa Al-Masih atau disebut Yesus Kristus, bahwa dia adalah sungguh sesuatu yang mampu melepaskan dari segala sesuatu ikatan kegelapan. Nah, disinilah saya mendalami dan saya menemukan sosok kebenaran yang sungguh-sungguh mengubah hidup saya. Ya, ada beberapa alasan ketika prosesnya masih cukup lama, sampai saya remaja, sampai saya menikah dan sampai saya besar, saya diproses, ya, untuk mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Di dalam beberapa agama yang saya pelajari, dalam proses tadi saya belajar, dan saya merasakan bagaimana justru lewat Al-Quran saya dituntun untuk mengenal siapa Isa, dan di dalam pengalaman bagaimana saya dilepaskan daripada roh-roh atau kuasa kebatinan yang begitu besar, yang begitu kuat, ya. Saya boleh mengenal sosok Yesus, Tuhan, Isa Al-Masih, dalam Islam dikatakan Isa Al-Masih, ya. Dialah sebagai sosok yang terbesar. Sehingga inilah yang membangkitkan minat saya untuk bagaimana saya mempelajari lebih dalam lagi. Siapakah itu Isa Al-Masih? Nah, saya mulai membaca Al-Quran sejak lama, ya. Saya mempelajari dengan tekun, ya. Saya memang tidak belajar bahasa Arab, tapi saya mempercayai Tuhan mengerti bahasa di mana saya tinggal, di mana saya lahir. Teristimewa ketika saya membaca dalam Al-Quran sendiri, ya, walaupun saya dengar bahwa di mana dalam tausiah-tausiah yang saya terima dari guru, ya, bahwa Alkitab kekristenan itu sudah dipalsukan, ya, bahwa ini sudah ada di dalam, terkandung penuh di dalam Al-Quran. Sehingga memang saya belajar Al-Quran secara mendalam, tapi dalam bahasa Indonesia. Mengapa saya pilih dalam bahasa Indonesia? Terutama di dalam, ketika saya membaca di dalam Al-Quran, ya, 41 ayat 44 Al-Kisah, kalau tidak salah itu, ya, saya boleh lihat, ya, ini sedikit. Fusilat, ya, ayat 44, dia berkata, jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedangkan rasulnya adalah orang Arab? Ya, katakanlah Al-Quran itu petunjuk penawar bagi orang mukmin dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka. Sedang Al-Quran adalah satu kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Ayat ini turun ketika berhadapan dengan orang Mekah, ya. Jadi saya melihat Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab karena rasulnya orang Arab. Dan dalam Al-Quran sendiri dinyatakan bahwa Allah mengirim utusan-utusan ke dalam berbagai tempat dengan bahasa kaumnya. Ya. Saya mulai merenung, bukankah di dalam Taurat juga turun kepada Nabi Musa? Tentu bukan dalam bahasa Arab, tentu dalam bahasa Ibrani. Ya. Begitu pula ketika saya mempelajari Injil, Sabur turun pun dalam bahasa Ibrani kepada Nabi Daud sebagai raja Israel. Ya. Begitu pula Injil turun kepada Nabi Isa.
tentu turun secara bahasa kaumnya. Jadi itu turun untuk umat agar boleh mengerti. Sehingga saya percaya dengan saya belajar dengan menggunakan bahasa Indonesia tentu tidak salah. Terutama saya belajar Al-Quran itu lewat Al-Quran dan terjemahannya yang dirumuskan oleh 10 orang, terdiri dari beberapa profesor, doktor pada zamannya. Dan saya percaya profesor-profesor Islami ini tidak mungkin menulis atau menerjemahkan dengan sengaja memberikan kesalahan-kesalahan atau kekeliruan. Tentu mereka menerjemahkan secara baik dan bertanggung jawab. Nah, sehingga dengan demikian saya meyakini bahwa Al-Quran dalam bahasa Indonesia itu memberikan pengertian yang baik. Dan saya mendapatkan itu. Ya. Sehingga dengan yakin saya terus belajar. Nah, di dalam saya mempelajari, mengapa akhirnya saya memutuskan menerima Isa sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya mengalihkan ya iman saya kepada Dia dengan penuh keyakinan, dengan proses yang secara baik, ya. Ada beberapa hal yang menurut saya adalah penting saya bagikan kepada teman-teman dan juga rekan-rekan di mana saja yang berminat mempelajari hal ini. Motif saya tidak lain adalah mau berusaha mencari pemilik kebenaran, kebenaran yang sah. Nah, saya melihat hal yang menarik adalah mengapa saya membandingkan Al-Quran juga dengan berbagai agama, terutama saya merucut kepada tiga agama sebelumnya, yaitu agama Yahudi, ya, Israel, agama Islam, dan juga agama Kristen. Karena rupanya ada benang merah. Mengapa? Sebab ketika saya membaca Al-Quran, jelas ketika Nabi Muhammad diminta pertanggungjawaban jawab dari orang-orang Mekah, dijawablah oleh Muhammad saat itu, ya, bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk memegang agama Ibrahim, agama yang lurus, agama yang diterima oleh Ibrahim. Ibrahim adalah menerima amanat untuk tidak mempersekutukan Allah. Ya. Nah, disinilah yang saya yakini bahwa betapa agama Ibrahim itu menjadi sorotan dalam penelitian saya. Nah, ketika saya mempelajari, ya, apa yang dimaksud tadi agama Ibrahim? Itu agama yang tidak mempersekutukan Allah. Ya, agama yang menyembah hanya satu Allah. Inilah yang diturunkan, ya, kepada Musa dari Masabur, dan diturunkanlah juga kepada Isa. Ya. Nah, saya melihat bahwa hal ini, ya, bahwa hal ini adalah hal yang sangat menarik perhatian. Tapi ketika saya melihat fokus kepada agama Ibrahim ini, saya tertarik di dalam melihat validasi tentang keabsahan. Siapa sebenarnya yang berhak, ya, yang menerima warisan betul-betul sebagai agama Ibrahim, ya. Nah, ini yang menarik perhatian saya, yang menjadi fokus perhatian saya. Mengapa hal ini menjadi menarik perhatian saya? Karena satu hal, bahwa ketika saya melihat Isa Al-Masih, bagaimana kisah Isa Al-Masih di dalam Al-Quran begitu luar biasa. Beliau lahir dari seorang
perawan, ya, yang disebut Maryam dalam Quran dan di dalam Alkitab disebut Maryam, ya. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana Isa lahir dari Roh Kudus, dari kalimat Allah, ya, dari kalimat Allah dia lahir dengan baik, ya. Dan dia pun menerima mujizat. Maka ketika pada zamannya, ketika Maryam, ya, setelah melahirkan, dia diserang oleh orang-orang bangsanya, kaumnya. Tetapi Isa menjawab, diberi hak jawab, sehingga apa yang terjadi ini adalah mujizat dari Allah, ya, mujizat yang luar biasa. Nah, bahkan saya melihat mujizat yang luar biasa adalah bagaimana Allah mengajar Isa ini dengan hikmat dan kenabian. Ini sangat menarik buat saya. Dari kisah ini, saya melihat ada satu perbedaan yang sangat luar biasa dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ya, saya meneliti sejarah dari Nabi Muhammad. Ya, Muhammad lahir sebagai anak yatim karena dalam kandungan berapa bulan, 7 bulan sebelum beliau dilahirkan, ayahnya Abdullah meninggal dunia, ya. Dan dia menjadi seorang yang tidak memiliki ayah pada saat dilahirkan. Nah, pada saat dia dilahirkan pun, ya, dia diterima oleh kakeknya Abdul Muthalib dan dia diungsikan untuk menerima susu, ya, disusukan di satu tempat oleh karena ibunya mungkin tidak bisa memberikan air susu pada saat itu, ya. Sehingga tradisi katanya bangsawan Quraisy, anak-anak kecil harus diberikan susu di tempat lain. Walaupun itu sebenarnya saya sendiri masih meragukan, tapi saya tidak ada data untuk hal itu, ya. Bagaimana mungkin ibunya melahirkan tetapi tidak mampu memberikan air susu? Ya, itu satu hal yang berbeda yang mungkin bisa kita gali kemudian. Tapi tradisi berkata 2 tahun. Setelah 2 tahun dia diantar oleh kakeknya. Dan yang menarik di sini adalah ada satu hal catatan menarik ketika dia dilahirkan sebelum disusukan, ya, atau antara itu, ya, maka Muhammad kecil ini, ya, Muhammad baby ini, dia diterima oleh kakeknya, dibawa ke Ka'bah. Dibawa ke Ka'bah dan di hadapan seluruh pemuka agama Quraisy, ya, dan di hadapan 360 berhala. Karena Ka'bah itu penuh dengan berhala. Ka'bah itu adalah tempat penyembahan dewa-dewa, Alata, Al-Uzza, dan Manat. Di mana pemuka agama Quraisy adalah penyembah agama berhala, termasuk Abdul Muthalib. Ya, itu adalah penyembah berhala. Sehingga mereka membawa Muhammad di situ dan diberi nama Muhammad. Ya, diberi nama Muhammad. Ini ceritanya yang saya gali. Walaupun setelah itu ada satu hal yang menarik tentang nama ini. Ya. Ketika dia diberi nama di hadapan seluruh pemuka agama dan di hadapan para berhala, saya melihat satu perbedaan yang sangat mencolok dengan kelahiran Isa. Isa lahir, dia diberi nama Isa alaihissalam itu oleh Allah, bukan oleh manusia.
Ya, dia diberi nama. Katakanlah dia Isa alaihissalam. Al-Quran menjelaskan ada dua orang yang diberi nama lahir, yaitu Yahya, Nabi Yahya, dan Isa alaihissalam. Nah, saya di situ membandingkan bagaimana dikatakan bahwa kalau beliau adalah nabi penutup, nabi terakhir, nabi yang teragung, tetapi kelahirannya adalah sangat hal yang berbeda. Dan ketika besar pun bertumbuh, dia diajar dengan hal yang berbeda. Allah mengajar Isa langsung dengan nabi, kenabian, hikmat, Taurat, Injil, dan diperlengkapi, dan Allah yang mengajar langsung. Artinya ada kontak langsung antara Isa si kecil dengan Allah, pemilik alam semesta. Tapi berbeda dengan kelahiran Muhammad. Muhammad lahir dibawa ke Ka'bah, di tempat pemuka agama berhala, dan bertumbuh besar. Bahkan setelah usia menjelang 6 tahun, beliau diajak oleh ibunya ke Yastrib. Ya, di mana di Yastrib itu adalah sebenarnya keluarga besar ibunya. Kita tahu kota Yastrib adalah kota yang terbesar adalah di sana penganut agama Yahudi. Ya. Ada beberapa orang Quraisy atau orang Arab di sana. Nah, inilah keluarga besar daripada ibunya Muhammad. Dia berkunjung ke tempat keluarga besar ibunya, dan ketika beliau kembali mau menuju Mekah, kembali beliau ditimpa kesedihan karena ibunya harus berpulang, ya, ke Ramatul. Sehingga praktis beliau yatim piatu. Ya. Dan itulah mengapa kakeknya Abdul Muthalib mengasuh sampai beliau besar. Dan kita melihat beliau baru mengenal tentang hal iman, itu pun baru berusia ketika 40 tahun. Ya. Jadi sangat berbeda dengan Isa. Bahkan ketika beliau pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, beliau begitu ketakutan. Beliau tidak tahu bertemu dengan siapa. Bahkan yang kedua kali dia begitu ketakutan sampai dia pulang, dia minta diselimuti, ya. Sehingga ketika pulang istrinya justru bertanya. Nah, ini di sini saya katakan anehnya istrinya bertanya, mungkin istrinya tidak pernah terbiasa memanggil dia Muhammad. Istrinya memanggil, "Hai Abul Qasim, apa yang terjadi padamu?" Nah, ya. Ternyata saya juga membaca Muhammad punya nama Abul Qasim. Khusus banyak golongan Yahudi, baik di hadis, memanggil Muhammad itu tidak Muhammad, tetapi Abul Qasim. Ya. Ini satu hal yang sangat menarik pada catatan buat saya. Dengan demikian saya melihat jelas perbedaan yang sangat jelas bagaimana kelahiran Muhammad dibandingkan kelahiran Isa Al-Masih, dan pertumbuhan iman Isa Al-Masih dengan pertumbuhan iman daripada Muhammad. Ya. Itu sangat berbeda jauh. Tidak dapat terbandingkan. Ya. Ini yang membuat saya melihat, wah, ini lebih luar biasa. Dan ketika saya gali lebih dalam, ada satu hal yang menarik dalam kaitan sebagai link yang berkaitan dengan agama Ibrahim. Ya. Nah, Ibrahim karena mengatakan bahwa ini yang menjadi amanat sebagai pemegang mandat, ya, daripada agama Ibrahim. Ketika Ibrahim menerima mandat dari Allah, maka dia memenuhi perintah-perintah dan larangan-larangan. Nah, perintah-perintahnya adalah tidak mempersekutukan Tuhan, menyembah satu Allah, ya, dan menerima amanat-amanat. Dan satu hal yang penting harus tercatat, bahwa ketika Ibrahim menerima amanat itu, dia disahkan
oleh Allah dengan menerima tanda sunat. Maka sejak itu seluruh keturunan Nabi Ibrahim itu harus disunat. Nah, saya membaca ketika saya bandingkan membaca dalam Alkitab, baik Ismail, baik Ishak, kedua anaknya pun disunat. Ya. Baik Yakub, Daud, dan semua sampai kepada Isa pun disunat. Karena itu adalah amanat. Nah, ketika sampai saya melihat daripada garis ini, saya cukup tersentak. Loh, kalau begitu kapan sang Nabi juga mengalami riwayat ini? Ternyata setelah saya baca dalam seluruh periwayatan, tidak ada Nabi Muhammad riwayat penyunatan beliau. Saya masih penasaran. Ya, saya bertanya kepada guru waktu itu. Saya bilang, mengapa kok saya tidak melihat riwayat penyunatan? Beliau berkata, ada. Walaupun saya tidak membaca saat itu. Dan saya cari-cari memang juga saya meragukan. Ya, bahwa beliau menerima itu ketika lahir. Loh, kalau ketika lahir beliau itu disunat, tentu kakeknya Abdul Muthalib pasti mengetahui. Dan pasti diceritakan, karena itu menjadi kebanggaan keluarga besar daripada orang Quraisy. Apalagi beliau sebagai bangsawan terkemuka Quraisy menerima amanat ini, pasti dikemukakan. Ternyata tidak juga. Seperti saya ceritakan ketika ada di Ka'bah, di hadapan 360 berhala, tidak ada berita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu terjadi, ya, tentu permulaan sebelum hijrah ke Madinah, ketika masa di Mekah, 12 tahun beliau ada di Mekah dan menerima orang-orang untuk masuk kepada Islam. Itu pun tidak ada riwayat penyunatan. Saya masih melihat lagi, ya, yaitu di dalam mempelajari lagi di dalam keluarga Nabi sendiri. Keluarga Nabi, dia menikah dengan Siti Khadijah pada umur 25. Ya, selama 15 tahun beliau memiliki putra-putri. Dan ada 2 putranya yang laki-laki. Walaupun masih belum sampai remaja pemuda, sudah dipanggil oleh pulang. Tetapi kepada anak laki-lakinya pun beliau tidak ada riwayat penyunatan. Ya. Jadi dengan kata lain tidak ada riwayat ini. Ya. Bahkan ketika beliau sudah hijrah di Madinah, tinggal di Yastrib di Madinah, di mana beliau juga memiliki anak dari seorang budak yang diambil menjadi istrinya, ya, dari negeri Habsyi, yang bernama Maryam. Anaknya Ibrahim, yang dinamakan Ibrahim, juga meninggal dalam usia muda. Itu pun tidak ada riwayat penyunatan. Jadi dengan kata lain, saya melihat hukum sunat ditambahkan kemudian oleh para pengikut-pengikut yang kemudian, mungkin entah berapa ratus tahun setelah beliau dipanggil pulang. Ya. Nah, sedangkan sunat ini menjadi tanda sah kewarisan daripada link agama Ibrahim. Nah, dilihat dari sinilah saya semakin mantap bahwa betul, ya, saya meragukan atau saya lebih menetapkan pilihan saya bahwa Isa lah sebagai nabi yang terakhir. Isa sebagai Tuhan yang betul-betul dipilih oleh Allah untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, inilah yang membuat saya jatuh hati, membuat saya jatuh pada pilihan bahwa ternyata benar
bahwa Isa lah yang dipanggil Yesus Kristus. Itulah yang membuktikan dirinya sebagai Tuhan dan pemilik kebenaran, sang kebenaran itu sendiri. Inilah beberapa riwayat yang membuat saya memiliki pilihan yang berbeda. Sehingga dengan mantap dan dengan keyakinan yang penuh, saya mempercayakan diri saya untuk memilih Isa atau yang dipanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, pesan saya kepada seluruh teman-teman sebangsa dan setanah air, mari kita pelajari sungguh-sungguh tentang kebenaran yang sesungguhnya. Karena kebenaran itu tidak mungkin dapat disembunyikan. Kebenaran itu akan dapat kita ketemukan kalau hati kita betul-betul mencari kebenaran yang sesungguhnya. Itu semua akan dibukakan dengan jelas. Ya. Kemudian soal kitab. Ketika saya mempelajari itu, ada teman saya juga berkata, itu kitab sudah dipalsukan. Engkau tidak dapat menemukan. Saya melihat di dalam Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran atau dalam masa Nabi masih hidup. Ya. Bahkan di dalam riwayat-riwayat penurunan ayat-ayat suci kepada beliau. Tidak pernah beliau kritik Alkitabnya itu sendiri. Kitab itu yang dipegang oleh orang Kristen. Orang Nasrani pada waktu itu. Atau Taurat orang Yahudi. Tidak. Dia tidak pernah mengklaim bahwa kitab yang dipegang oleh orang Nasrani pada saat itu adalah kitab yang palsu. Tetapi yang diprotes adalah hal-hal yang disembunyikan oleh para rahib, yang disembunyikan oleh para orang-orang Yahudi di dalam mengajar kebenaran yang seharusnya mereka sampaikan. Itulah yang diprotes oleh Al-Quran. Nah, oleh sebab itu ketika saya mempelajari lebih dalam tentang kesejarahan, ya, situasi keadaan pada saat itu, memang Alkitab pada saat itu belum diterjemahkan. Dan yang menerjemahkan di dalam daerah kota Mekah adalah Waraka bin Nawfal. Siapakah Waraka bin Nawfal? Waraka bin Nawfal adalah seorang pendeta Nasrani yang menjadi pamannya Siti Khadijah. Ya. Nah, beliaulah yang justru memperkuat ketika Nabi pertama kali menerima pewahyuan. Nah, ini juga menarik perhatian, ya. Menarik perhatian saya. Ketika beliau pertama kali menerima pewahyuan, beliau begitu ketakutan. Beliau begitu gemetar. Bahkan menyangka bertemu dengan sesuatu makhluk yang menyeramkan. Beliau tidak tahu. Al-Quran sini menjelaskan bagaimana beliau tidak tahu tentang hal iman. Muhammad tidak tahu hal-hal yang gaib, tidak tahu hal-hal apa itu Alkitab sebelumnya. Berbeda dengan Isa. Isa sejak kecil, sejak lahir, dia telah memiliki mujizat. Ya, sejak lahir, bahkan bisa dalam pertumbuhannya, dia bisa membuat burung dari tanah, menghidupkan burung, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit kusta, ya, dan berbuat mujizat lainnya. Kenapa? Sebab Allah sendiri yang mengajar beliau langsung. Sedangkan Nabi Muhammad itu diajar oleh utusannya saja, oleh Jibril. Dalam tingkatan itu saja sudah sangat berbeda. Inilah yang membuat saya meneliti dan mendorong dan meyakini bahwa sebenarnya
ada hal-hal yang perlu diperdalam, perlu digali dengan lebih jelas. Ya, seperti tadi saya kemukakan, ya, bahwa ternyata Al-Quran sini menjelaskan kalau Muhammad sendiri merasa ragu dengan apa yang diterimanya, tanyalah kepada orang-orang yang terdahulu yang telah diberi kitab sebelumnya. Ya. Jadi dengan kata lain, untuk dapat memahami apa yang diterima saat itu, dia harus merujuk kepada Alkitab. Begitu pula ketika beliau pertama kali menerima sesuatu yang menakutkan. Menurut Muhammad saat itu, dia begitu ketakutan, begitu stres, begitu tertekan. Dan dalam penekanan itulah, dia mesti datang kepada orang yang dianggap mampu memberikan kekuatan kepada imannya. Tentu orang yang sepaham, yang mengerti dia. Anehnya dia tidak datang ke pemuka agama Quraisy. Dia tidak datang juga ke pemuka agama Yahudi. Tetapi dia datang ke pemuka agama Nasrani, yaitu Waraka bin Nawfal. Nah, inilah yang saya lihat betapa beda jauh antara Isa Al-Masih dengan Muhammad secara kedudukan, ya, secara kenabian itu sangat berbeda jauh. Ya. Bahkan tidak dapat terbandingi. Ya, justru Al-Quran sendiri menjelaskan hal itu. Ya. Nah, dari situlah saya meyakini bahwa ternyata untuk dapat memahami siapa itu, ya, dan bagaimana kebenaran ini, ya, maka Alkitab dapat memberikan jawaban yang luar biasa. Nah, inilah yang saya melihat catatan yang terakhir yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, bagaimana saya meyakini bahwa ternyata Isa Al-Masih memiliki nilai lebih dari segala-galanya. Ya. Bagaimana dari kisah Al-Quran ini, ya, Isa Al-Masih telah dipersiapkan, bahkan terakhir ketika dia turun kembali, bukan lain-lain nabi yang diminta oleh Allah menjadi hakim bagi seluruh makhluk di dunia. Hanya Isa Al-Masih yang turun sebagai hakim yang adil dan sebagai imam bagi seluruh bangsa. Ya. Nah, inilah yang meyakini kita bahwa ternyata Allah menetapkan yang sungguh-sungguh. Siapakah yang hak, siapakah yang sah sebenarnya. Itulah yang memberikan keyakinan buat saya di antara hal-hal yang lain yang bisa saya bagikan lebih jauh, ya. Bagaimana Isa Al-Masih itu memberikan keutamaan yang paling besar dan terbesar dari seluruh nabi yang ada, dan di dalam Alkitab dijelaskan bahwa dia adalah Tuhan atas seluruh makhluk. Nah, inilah sang kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Inilah yang mendorong saya dan meyakini saya bahwa Isa Al-Masih itu patut menjadi pemegang, penuntun untuk kita menemui sorga yang sesungguhnya, bukan yang lain. Demikianlah sedikit kesaksian saya, bagaimana saya menemukan kebenaran, bagaimana saya menemukan siapa sesungguhnya yang dapat menuntun kita menuju tempat yang kekal dan sorga yang benar, yaitu Isa Al-Masih sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Yusuf. Haleluya, luar biasa. Ya, puji Tuhan ya. Jadi bagaimana Pak Ismail adalah seorang pembelajar yang benar-benar supaya tidak ada hal-hal yang merugikan apabila beliau mengambil satu keputusan
sehingga beliau mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, ya. Dan ini Amin. saya pikir merupakan satu contoh yang sangat baik untuk kita, daripada kita berdebat, daripada kita saling adu pendapat yang mungkin hanya menurut kata orang. Maka saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Ismail ini adalah sebuah pelajaran terbuka buat kita semua untuk belajarlah, cari tahulah berdasarkan fakta-fakta sejarah atau berdasarkan keterangan-keterangan yang memang bisa ada pertanggungjawabannya, ya. Nah, Pak Ismail, saya mau sedikit bertanya nih kepada Pak Ismail. Tadi dari perbandingan setelah Bapak melewati kajian-kajian atau pelajaran-pelajaran yang Bapak lalui, ya, di bagian mana yang Pak Ismail merasa benar-benar bahwa Isa Al-Masih atau yang disebut Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Itu di bagian mana, Pak? Apa mungkin Bapak menemukan itu di bagian Al-Quran atau Bapak juga membandingkannya dengan di Alkitab? Mungkin Bapak bisa uraikan sedikit lebih tajam supaya yang mendengarkan bisa lebih tercerahkan gitu. Silakan, Pak Ismail. Terima kasih. Jadi memang ketika saya pertama kali membaca Quran, di situ dijelaskan tentang bagaimana keunikan Isa Al-Masih, ya, di dalam memiliki mujizat-mujizat dan memiliki kegoiban-kegoiban yang datang dari Allah langsung. Dan disitulah juga membuat saya sedikit membingungkan ketika saya membaca justru di dalam Quran. Muhammad sendiri menjelaskan, aku tidak tahu hal yang gaib, aku tidak tahu tentang iman, aku tidak tahu tentang Alkitab. Di situ aja sudah sangat berbeda jauh, ya. Bagaimana kualitas iman, ya, seseorang dari kecil, dan beliau sendiri sudah besar pun masih tidak mampu menjelaskan, ya. Di situ membuat saya melihat bahwa siapa ini sosok Isa yang sesungguhnya, ya, yang diberikan suatu kehebatan di dalam Quran. Nah, tapi karena di dalam Quran tidak ada berita yang lebih jelas, saya merujuk, karena di dalam Quran sendiri dijelaskan, kalau Muhammad ragu-ragu, bertanyalah kepada ahli kitab, orang yang diberi kitab sebelum kamu. Nah, saya membaca di sana kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, atau disebut Alkitab. Nah, disitulah saya menemukan kebenaran yang jauh lebih dahsyat yang dibandingkan dengan Quran. Ya. Nah, pada saat saya membandingkan itu, tadi seperti saya katakan, memang ada suara mengatakan, oh ini kitab ini palsu. Ya, udah dipalsukan. Loh, saya mencari dari mana keterangan palsu. Ternyata di Quran sendiri tidak pernah dinyatakan itu palsu. Justru Quran mengklaim, memprotes, ya, yaitu cara-cara para rahib Nasrani dan para rahib Yahudi menjelaskan tentang isi kitab mereka. Isi yang dijelaskan itu adalah hal yang salah. Nah, ketika saya mempelajari, rupanya yang dijelaskan bukan iman Kristen, yang dijelaskan tradisi gereja, yang dijelaskan tentang hal-hal liturgi gereja, ya, bukan tentang iman Kristiani. Dan ketika saya belajar, ya, lebih jauh, dan ternyata memang pada saat itu Kekaisaran Romawi Timur yang dipegang oleh Raja Heraklius itu adalah kerajaan yang tengah bertempur dengan Timur dan Barat, dan mereka di tengah-tengah posisi yang lebih pada politik, bukan pada pembelajaran agama. Sehingga tidak heran di daerah Mekah dan lain sebagainya, mereka mengajar umat dengan asal-asalan. Dan inilah yang diprotes oleh Quran. Bahwa mengapa engkau menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya? Mengapa engkau tidak menjelaskan isi kitab itu sesungguhnya? Nah, jadi kalau sekarang itu sama juga seperti kita mungkin ke
ulama, mengapa engkau tidak menjelaskan isi kitab Al-Quran yang sesungguhnya? Begitu kira-kira. Ya. Ya, kalau mereka menjelaskan isi Al-Quran yang sesungguhnya, Al-Quran itu sangat mengagungkan Isa Al-Masih. Gitu. Nah, hanya tidak lengkap. Untuk lengkapnya kita harus merujuk kepada Alkitab. Ini menurut saya. Ya. Nah, sehingga saya mengajak itu. Karena banyak orang-orang Islam pada umumnya atau sama dengan orang Kristen, itu mereka menjadi Kristen atau menjadi Islam hanya karena keturunan, Pak. Ya. Jadi tidak pernah tahu itu apa isi kandungan Al-Qur'an, apa tidak tahu isi kandungan Alkitab, begitu kira-kira. Ya. Sehingga ketika mereka datang, mereka hanya bisa tahu Al-Fatihah, ngaji, cukup. Dan apalagi diperkuat bahwa katanya bahasa Arab itu bahasa surga. Padahal Al-Quran sendiri tidak pernah mengklaim bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Ya. Karena di dalam Al-Quran Allah berkata, Allah menyatakan kebenaran di muka bumi dan mengutus para rasul sesuai dengan bahasa kaumnya. Artinya kepada pemuka agama orang Israel, yaitu bahasa Israel, ya, kepada orang Yunani, bahasa Yunani, dan juga kepada orang Arab, ya bahasa Arab, kan begitu. Artinya Allah memberikan kebebasan pada bahasa menurut kaumnya. Nah, inilah yang mungkin perlu digali lebih dalam. Sehingga jelas, sehingga saya tadi mengatakan saya mempelajari ini berdasarkan bahasa Indonesia. Karena saya percaya bahwa Allah mengerti bahasa yang saya pelajari dan bermaksud saya mengerti hal ini. Ya. Ini yang gitu menurut saya. Ya. Jadi berdasarkan hal-hal yang kegoiban yang pernah bersentuhan dengan kehidupan Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus itu, dari situlah Pak Ismail menyimpulkan atau mengambil satu keputusan bahwa inilah sang kebenaran. Seperti itu ya Pak Ismail ya? Ya, artinya dialah yang paling sebenarnya, dialah penutup sesungguhnya. Dialah kebenaran yang sesungguhnya. Ya, bukan yang lain, gitu. Nah, ini bahasa inilah yang perlu digali lebih dalam, ya. Saya melihat di situ, buat saya melihat kebenaran itu, ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Al-Quran, sebenarnya Al-Quran justru mau mensiarkan tentang hal ini, ya. Tapi tertutupi, tidak mampu tembus begitu. Dan kita mampu lebih cerah melihat ketika kita melihat Alkitab. Gitu. Nah, di dalam Alkitab lah mata hati kita terbuka semua. Itulah yang membuat saya meyakini bahwa benar bahwa Isa Al-Masih lah yang paling utama di atas yang paling utama. Oke. Jadi di bagian ayat mana yang mungkin memberikan peneguhan kepada Bapak sehingga keteguhan untuk menyatakan Yesus sang kebenaran. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, aku inilah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu di dalam Alkitab ditegaskan, Bang. Ya. Nah, justru di dalam Quran itu hanya kita menimbulkan bias, ya. Saya melihat bias, ya. Karena memang Muhammad sendiri diajar berangsur-angsur itu dengan perlahan dengan berbagai hal, ya. Dan ternyata artinya kalau seseorang membaca Quran, itu akan terus terang akan bingung kalau tidak berpaling kepada Alkitab. Ya.
Baik.